Allah berfirman surat At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka yang dimaksudkan adalah para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada bagian pertama surat At-Talaq, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Maksudnya wanita yang ditalak oleh suaminya, maka ketika itu wanita tersebut selain wajib diberi nafkah, dia juga wajib diberi tempat tinggal. Di mana dia bertempat tinggal? Dia bertempat tinggal ketika suaminya menjatuhkan talak kepada dirinya. Wa qulna fi tafsiri dzalik inna Allah subhanahu awjaba 'ala al-mutalliq suknal mu'taddah. Dan kami sudah menjelaskan dalam penafsiran la tukhrijuhunna min buyutihinna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada suami yang menceraikan istrinya supaya suami memberikan tempat tinggal. Tempat tinggal ini merupakan fasilitas yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang diceraikan. Wa asyarna ila aqwalil madzahib allati farraqat bainal mu'taddati ar-raj'iyyati wal ba'inah. Dan kami telah memaparkan beberapa pendapat ulama al-madzahibul islamiyah yang menjelaskan perbedaan istri yang diceraikan ketika harus melakukan iddahnya dalam perceraian raj'i atau dalam perceraian ba'in. Raj'i, istri yang diceraikan itu satu kali, maka cerai atau talak itu disebut raj'i. Begitu juga istri diceraikan untuk yang kedua kalinya, maka talak tersebut juga dinamakan sebagai talak raj'i. Kemudian istri diceraikan yang ketiga kalinya, maka talak itu disebut sebagai talak ba'in. Para ulama al-madzhabul islamiyah telah menjelaskan pendapat-pendapat mereka yang berhubungan dengan seorang wanita yang iddah ketika dia ditalak raj'i dan ketika dia ditalak ba'in. Wattafaqal fuqaha'u ala anna al-mutallaqata ar-raj'iyyata tastahiqqu an-nafaqatu bima fiha as-sukna ma damat fil iddah. Semua ulama al-madzhabul islamiyah telah bersepakat seorang wanita yang diceraikan dengan talak raj'i, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Begitu juga mendapatkan tempat tinggal selama wanita tersebut dalam keadaan iddah.
Wakhtalafu fi nafaqatil mu'taddati min at-talaqil ba'in. Mereka memiliki perselisihan pendapat apakah seorang wanita yang diceraikan dengan talak ba'in ketika iddah wanita tersebut mendapatkan nafkah atau tidak. Faqala al-Hanafiyatu laha an-nafaqatu hailan kanat am hamilan. Menurut pendapat Hanafiyah, wanita yang ditalak ba'in dia berhak untuk mendapatkan nafkah. Tidak berbeda wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil. Jika dia berhak mendapatkan nafkah, maka berarti dia juga berhak untuk mendapatkan as-sukna, mendapatkan tempat tinggal. Wa qala al-Malikiyyah in kanat hailan fala syai'a laha minan nafaqati illa as-sukna. Wa in takun hamilan falaha kullu nafaqah. Menurut Malikiyah, apabila wanita yang diceraikan ba'in itu tidak hamil, maka dia tidak wajib diberi nafkah kecuali hanya tempat tinggal. Dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal walaupun dia tidak mendapatkan nafkah. Wa in takun hamilan falaha kullun nafaqah. Apabila wanita yang diceraikan ba'in itu dalam keadaan hamil, maka dia mendapatkan nafkah dan mendapatkan tempat tinggal. Wa qala Syafi'iyyatu wal Imamiyyatu wal Hanabilatu la nafaqata laha in kanat hamila wala an-nafaqatu in kanat hamila. Menurut pendapat Asy-Syafi'iyyah, Al-Imamiyyah dan Al-Hanabilah, bagi wanita yang ditalak ba'in, dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Begitu juga tidak berhak untuk mendapatkan tempat tinggal apabila wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil. Berbeda halnya ketika wanita yang diceraikan ba'in itu dalam keadaan hamil, maka dia wajib mendapatkan nafkah. Tentunya dia juga wajib mendapatkan tempat tinggal. Wa man aujaba an-nafaqata lil mu'taddati bi shatta anwa'iha aujaba baqa'aha fi baiti az-zawj alladhi طلقت fihi ila an tantahiya iddatuha. Maka bagi wanita yang wajib mendapatkan nafkah ketika dia dalam keadaan iddah, tentunya dia juga wajib mendapatkan tempat tinggal di rumah suaminya ketika si suami menjatuhkan talak kepada dirinya atau kepada istrinya. Sampai iddah wanita tersebut berakhir. Maka iddah itu dilakukan kembali kepada 3 kali bersih atau kembali kepada 3 kali kotor. Wa yahrumu 'alaiha an takhruja minhu kama yahrumu 'alaihi ikhrajaha. Qaulihi ta'ala la tukhrijuhunna min buyutihinna. Dan diharamkan bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan
raj'i atau dalam keadaan ba'id, wanita tersebut keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya. Sebagaimana diharamkan pula bagi suami memaksa dia keluar dari rumahnya atau dari tempat tinggalnya. Waliqaulihi ta'ala la tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala ayatul lati nahnu bi sadadiha tattasilu bi qaulihi ta'ala wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Ayat yang kita kaji sekarang ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, wala tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Li'annaha tuhaddidul baitan ladzi yajibu an taskunahu al-mutallaqatu ma damat fil iddah. Jadi ayat tersebut membatasi rumah. Yang di dalam rumah itu istri atau wanita yang diceraikan oleh suaminya harus menetap di dalamnya, harus bertempat tinggal di dalamnya. Madamat fil iddah, selama wanita dalam keadaan iddah. Iddah yang kembali kepada masalah suci atau iddah yang kembali dengan masalah kotor. Iddah bagi seorang perempuan, dia melewati 3 kali masa bersuci atau dia melewati 3 kali masa kotor. Tuhaddiduhu bi qudratis zawji wa taqatihi. Suami memberikan fasilitas rumah kepada wanita yang diceraikan atau yang ditalak, itu sesuai dengan kemampuan suami. Wa yuskinuha mithla ma yaskun. Suami memberikan tempat tinggal kepada wanitanya yang diceraikan sebagaimana fasilitas tempat tinggal itu dimiliki oleh sang suami. Wa in kana musi'an wasa', apabila suami dalam keadaan mampu, maka perempuan tersebut juga harus diberi fasilitas yang sesuai dengan kemampuan suami. Wa in kana muliqan layaka atau layaka, apabila suami dalam keadaan sederhana, maka si perempuan itu juga ketika diberi fasilitas tempat dalam keadaan sederhana. Hasil tolok ukurnya kembali kepada keadaan suami. Apabila suami itu dia kaya, dia diberi fasilitas seperti orang yang kaya. Apabila suami itu sederhana, maka dia diberi fasilitas seperti orang yang sederhana. Wala tumaruhunna litumayyiku alaihinna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Apabila seorang wanita diceraikan, sedangkan wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka dia wajib mendapatkan nafkah. Begitu juga dia wajib mendapatkan tempat tinggal sampai dia melewati masa iddahnya. Biwallahil hamli, iddah bagi seorang wanita hamil
yaitu sampai dia melahirkan bayinya. Sawa'un akana talaqu raj'iyyan am ba'ina, tidak berbeda. Wanita hamil yang diceraikan itu memiliki status talak raj'i atau memiliki status talak ba'in. Wal farqu fi wujubi nafaqatil iddati wa adamiha innama huwa bainar raj'iyyati wal ba'inati ghairal hamili haitsu tajibu lil ula duna tsaniyah. Perbedaan wajib memberikan nafkah bagi wanita yang dalam keadaan iddah. Begitu juga hukum tidak wajib memberikan nafkah kepada dia ketika dia dalam keadaan iddah. Innama huwa bainar raj'iyyati wal ba'inah, yaitu perbedaan antara talak raj'i dan talak ba'in. Dalam talak raj'i, maka wanita wajib diberi nafkah dan tempat tinggal. Dalam talak ba'in, ada sebagian berpendapat dia hanya mendapatkan tempat tinggal tapi tidak mendapatkan nafkah. Ghairil hamil, berbeda halnya apabila seorang wanita yang diceraikan itu dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Apabila dalam keadaan hamil maka dia diberi nafkah dan tempat tinggal ketika statusnya talak itu bukan ba'in. Apabila talak itu sebagai talak ba'in, ada yang berpendapat dia tidak diberi nafkah akan tetapi wajib diberi tempat tinggal. Aitu tajibu lil ula dunat tsaniyah. Nafkah dan tempat tinggal itu diberikan kepada wanita yang diceraikan dalam keadaan raj'i. Nafkah dan tempat tinggal tidak diberikan kepada wanita yang dalam keadaan dia ditalak ba'in, kecuali apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil. Ketika dia dalam keadaan hamil, maka dia harus diberi tempat tinggal. Ketika dia dalam keadaan hamil, ada yang berpendapat dia tetap mendapatkan nafkah, ada juga yang tidak, akan tetapi tempat tinggal itu merupakan suatu keharusan. Waqala jama'atun minal fuqaha hina qala subhanahu askinuhunna. Sebagian para fuqaha berpendapat dalam penafsiran askinuhunna, tempatkanlah mereka, maksudnya para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Atlaqa walam yuqayyid bil hamli. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ayat tersebut mutlak. Walam yuqayyid bil haml, tidak membatasi kepada wanita yang hamil. Berlaku kepada semua, dia hamil atau tidak hamil. Wa hina qala wa anfiqu 'alaihinna, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa anfiqu 'alaihinna, maka supaya kamu memberikan nafkah kepada mereka, quyida bil hamli, yang wajib diberi nafkah adalah wanita-wanita yang hamil.
wastantaju aw wastantiju min dzalika fi wastantiju min dzalika anna sukna tajibu li kulli mutallaqatin hamilan kanat am hamila. Lalu mereka membuat suatu kesimpulan, suatu natijah dari keterangan ayat itu, maka wajib seorang wanita yang diceraikan dia harus mendapatkan tempat tinggal. Tidak berbeda wanita tersebut dalam keadaan hamil atau wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil. Raj'iyatan kanat amba'inatan, statusnya dia ditalak raj'i atau dia ditalak ba'in. Amman nafaqatu fa innaha tajibu lil hamil hatta walau kanat ba'inah. Adapun wajib memberikan nafkah kepada seorang wanita yang diceraikan dia dalam keadaan hamil, itu wajib diberikan nafkah walaupun dia ketika itu diceraikan raj'i, bukan diceraikan ba'in. Jadi ini kembali kepada pembahasan yang berkaitan dengan ayat askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinuhunna, tempatkanlah mereka para istri. Ayat ini mutlak. Ayat ini tidak membatasi kepada wanita yang hamil. Lalu fa'anfiqu 'alaihinna, berikanlah kepada para istri yang diceraikan itu nafkah. Ayat tersebut dibatasi hanya kepada wanita-wanita yang hamil. Lalu mereka membuat suatu kesimpulan, siapakah mereka ini? Mereka adalah para fuqaha, bahwa tempat tinggal itu wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan. Tidak berbeda wanita tersebut dalam keadaan hamil atau dia tidak dalam keadaan hamil. Wanita tersebut diceraikan dengan talak raj'i atau diceraikan dengan talak ba'in. Artinya siapapun yang diceraikan, maka dia harus mendapatkan tempat tinggal. Adapun masalah nafkah, fa inna tajibu lil hamil, itu hanya diwajibkan kepada wanita yang hamil, hatta walau kanat ba'inan, sekalipun dia diceraikan dengan talak ba'in. Al-hasil. Wa naqulu fil jawab, law akhadna bihadha al-istintaj lawajaba an takhtassa nafaqatul iddati bil hamil faqat allati hiya mahallul ijma'. Kami memberikan keterangan kalau kesimpulan ini kita jadikan sebagai hukum, maka wajib memberikan nafkah kepada seorang wanita hamil yang dalam keadaan iddah. Wanita hamil yang diceraikan, dia wajib mendapatkan nafkah ketika dia dalam keadaan iddah. Iddahnya sampai wanita itu melahirkan bayinya. Ini merupakan kata sepakat. Amma ghairul hamil fala nafaqata laha hatta walau kanat raj'iyah. Adapun seorang wanita yang tidak hamil, maka tidak wajib diberi nafkah walaupun dia ditalak raj'i. Wala qaila bidzalika 'alal islam.
maka tentunya tidak ada satupun dari para fuqaha yang memberikan pendapat seperti itu. Haitsu in'aqada ijma'ul madzahib 'ala wujubin nafaqati lil mu'taddati ar-raj'iyyah. Para fuqaha telah memiliki kesepakatan wajib memberikan nafkah kepada seorang wanita yang ditalak raj'i. Itu merupakan kesepakatan dari seluruh para fuqaha syi'atan wa sunnatan. Wal masdaru as-sunnatun nabawiyyatu allati hiya bayanun wa tafsirun li kitabillahi bi khassatin fi ma ya'udu ila halalillahi wa haram. Maka ayat askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, begitu juga fa'anfiqu 'alaihinna, itu bisa dipahami secara cermat dan tepat karena kembali kepada as-sunnatun nabawiyah. Karena as-sunnatun nabawiyah merupakan penjelasan dan penafsiran dari Al-Quran yang sifatnya global. Apalagi untuk menjelaskan apa-apa yang telah dihalalkan dan apa-apa yang telah diharamkan. Tidak cukup seseorang hanya merujuk kepada Al-Quran. Dia harus merujuk kepada As-Sunnatun Nabawiyah. Sehingga seseorang bisa memiliki pemahaman yang cermat dan benar ketika membaca Al-Quran apabila dia merujuk kepada As-Sunnatun Nabawiyah. Dia bisa mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Begitu juga yang berkaitan dengan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ini harus dikembalikan kepada As-Sunnatun Nabawiyah. Siapakah yang wajib diberi nafkah dan tempat tinggal? Siapakah yang wajib diberi tempat tinggal saja? Siapakah yang wajib diberi nafkah dan tidak diberi tempat tinggal? Maka itu kembali kepada pendapat-pendapat al-madzhabul islamiyah.